Hai sahabat Ilyaswan semua, selamat datang kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Kita lanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 20, POV Novel. Rapat hari ini terasa sangat lama bagiku. Berkali-kali aku melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jam hadiah dari Kania 3 bulan yang lalu, saat aku ulang tahun. Pak Reno berkali-kali menanyakan berkas yang sudah aku tanda tangani, karena menurut dia ada beberapa nominal harga yang tidak sesuai dengan data yang sudah aku berikan pada dia. Namun berkat Winda, aku bisa menjelaskan semuanya. Aku menatap Kania dengan tajam, namun dia tampak lebih santai dariku. Apa dia pikir akan tetap bisa bekerja besok? Aku akan melarang keras dia untuk kembali bekerja. Lihat saja nanti jika sudah sampai ke rumah. Jangan dia pikir bisa seenaknya dekat dengan laki-laki lain. Rasa cemburu rupanya sudah membuatku menjadi semakin marah, apalagi ketika melihat Kania duduk di samping laki-laki itu. Awas saja jika dia berani macam-macam, karena sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan Kania begitu saja. Baik Pak Reno, terima kasih atas kerjasamanya kali ini. Karena ada beberapa data yang keliru, nanti biar sekretaris saya saja yang menyelesaikan semuanya. Ucap laki-laki yang aku ketahui namanya Bara. Dia memang tampan dan juga kaya, tapi aku juga tidak kalah saing dengannya. Aku memiliki postur tubuh yang tinggi dan juga wajah yang tampan. Itulah sebabnya banyak perempuan yang belum bisa move on dariku. Baik Pak Bara, saya juga sangat berterima kasih. Sudah memberikan kami kepercayaan untuk memegang proyek ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Jawab Pak Reno sambil membalas tangan diulurkan oleh Pak Bara. Pak Noval, nanti tolong urus semua ya, perintah Pak Reno yang segera aku balas dengan anggukan kepala. Kania tidak pernah sekalipun menatapku, begitu juga dengan Pak Reno. Dia seolah tidak tahu jika aku dan Kania adalah suami istri. Setelah rapat selesai, aku langsung masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh Winda dari belakang. Segera hubungi Kania, suruh dia kemari dengan alasan mengambil file, perintahku pada Winda. Baik Pak. Aku menghempaskan tubuhku di atas kursi. Rasanya hati ini panas sekali melihat Kania bertingkah seperti itu. Apalagi di saat dia berjalan sok mesra di samping Pak Bara. Apa dia tidak takut dosa karena bekerja tanpa izin dariku? Kulihat Winda sedang fokus di depan layar komputer. Aku segera merogoh ponsel di saku celana, berharap panggilanku kali ini dijawab oleh Kania. Namun sudah 3 kali aku menghubunginya, tidak ada jawaban sama sekali. Aku juga sudah mengirimkan beberapa pesan untuknya. Kalau belum pulang, aku ingin bertemu. Kalau kamu tidak mau, jangan harap masih bisa bekerja besok. Centang biru, itu tandanya Kania membaca pesanku. Aku yakin sebentar lagi dia pasti akan ke sini. Tok, tok, tok. Winda segera bangkit dan berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Kami memang berada di dalam satu ruangan. Itu karena permintaan Winda. Dia terlanjur tahu semua rahasiaku. Sebagai gantinya, dia memintaku untuk menjadi pacar gelapnya. Aku sebenarnya tidak masalah, asalkan rahasiaku bisa tertutupi. Namun semakin kemari, sikap Winda semakin berani. Apalagi saat aku tidak membalas pesannya, dia akan langsung ke rumah, seperti kejadian kemarin. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama jika dia mencintaiku. Ibu yang mengatakannya. Hanya saja aku menolaknya mentah-mentah karena aku lebih mencintai Kania. Silakan masuk, Bu. Winda mempersilahkan Kania masuk. Aku tersenyum lebar saat melihat Kania yang keras kepala akhirnya datang juga menemuiku. Terima kasih. Winda, kamu bisa keluar sebentar ya, ucapku pada Winda. Dia memasang wajah cemberut, tanda tidak suka jika aku berduaan dengan Kania di dalam sini. Namun dengan cepat aku menatapnya tajam, agar dia mengerti posisinya. Tidak perlu, saya kesini hanya ingin mengambil berkas dan file yang disuruh oleh Pak Reno. Tolak Kania sambil mencegah Winda pergi. Itu urusan belakangan. Ada hal yang lebih penting dari itu yang harus kita bahas sekarang.
Tegasku agar Kania mengerti. Ternyata dia kemari bukan untuk menemuiku, tapi malah mau mengambil berkas. Jika ada banyak hal yang ingin dibicarakan, kita bisa bicarakan hal itu di rumah, Pak Noval. Seru Kania lagi yang semakin membuatku kesal. Dia bahkan tidak memanggil aku Mas seperti biasanya. Winda, keluar, bentakku lagi yang membuat Winda terlonjak kaget. Dia segera keluar dari ruangan ini dan menutup pintu. Aku berjalan ke arah Kania. Tanganku dengan sigap mengunci pintu dari dalam, dan kuncinya aku lempar ke sembarang arah. Melihat itu seharusnya Kania takut atau gemetar, tapi tidak, dia tetap terlihat tenang. Jangan buat emosiku semakin meledak, Kania, ucapku pelan namun penuh penekanan. Aku maju mendekat, namun Kania semakin mundur ke belakang. Aku rasa hari ini belum berbuat salah padamu, Mas. Aku hanya bekerja seperti biasa, tidak lebih. Seperti kamu dan Winda, balas Naya yang membuat langkahku terhenti. Apakah Naya tahu hubunganku dengan Winda? Tidak, dia tidak boleh tahu. Aku sangat mencintai Kania. Aku tidak ingin dia pergi jauh dariku. Jangan memutarbalikkan fakta kamu. Aku tahu sekarang kenapa kamu sangat bersikeras untuk bekerja. Itu karena laki-laki itu kan, bos kamu yang tampan dan juga kaya. Hardikku geram. Saat ini tubuh Kania sudah tidak bisa menjauh lagi, karena tubuhnya sekarang sudah terbentur tembok. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Aku aja nggak tahu kalau dia yang memimpin perusahaan sekarang, jawab Kania membalas tatapanku tajam. Kalau begitu mulai besok nggak usah bekerja lagi. Aku akan menambahkan uang bulanan untuk kamu, gumamku. Kini tubuhku dan Kania sudah tidak berjarak. Dapat kucium bau nafasnya yang selalu wangi. Walaupun beberapa kali dia mencoba untuk mendorongku, tetap saja tenaganya kalah dengan tenagaku. Sebelum dia menolak permintaan barusan, dengan cepat aku lumat bibirnya yang merah itu. Aku tidak akan membiarkan kamu jatuh ke pelukan laki-laki manapun Kania. Kamu milikku. Walaupun Kania mencoba melawan, aku tetap tidak akan melepaskan ciuman ini. Tangan kananku memegang kuat lehernya dari belakang, sedangkan tangan kiriku memeluk erat tubuh langsingnya. Sudah lama sekali rasanya aku tidak menghabiskan malam yang panjang dengannya. Berkali-kali Kania menyuruhku untuk melepaskannya, tapi tetap aku tolak. Sampai dia mengatakan mau untuk mengundurkan diri dari perusahaan Pak Bara. Tok, tok, tok. Kania, panggil seseorang dari arah pintu. Karena pintunya aku kunci, makanya orang itu tidak bisa masuk. Akhirnya aku melepaskan Kania karena dia menginjak kakiku dengan keras, sehingga aku meringis kesakitan. Jahat kamu, Mas, bentak Kania sambil menangis. Kamu jangan durhaka, Kania. Aku ini suamimu, balasku kesal. Aku mencoba mencari kunci yang aku lempar tadi. Suara ketukan dari luar semakin menjadi. Entah ada berapa orang yang sedang menunggu kami di luar. Egois kamu, Mas. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, jangan salahkan aku jika menggugatmu ke pengadilan. Ancam Kania yang membuatku semakin geram. Silahkan, hakim juga tidak akan menyetujui permintaan kamu. Karena sampai detik ini tidak ada kesalahan fatal yang aku lakukan, balasku kesal. Aku mengambil kunci dan membuka pintu dengan cepat. Saat pintu terbuka, ternyata di luar sudah ada Pak Bara dan Pak Reno. Wajah mereka menyiratkan tanda tanya padaku. Apalagi Pak Bara, dia pasti belum tahu jika aku dan Kania suami istri. Kania langsung keluar dari ruangan itu tanpa memperdulikan kehadiran kami bertiga. Dia berjalan cepat sambil terus menangis, semakin membuat wajah Pak Bara penasaran. Maaf Pak, tadi... Kamu ke ruangan saya sekarang, tegas Pak Reno memotong penjelasanku. Dengan cepat aku menganggukkan kepala. Mereka berdua pun berlalu dari hadapanku. Terlihat jelas wajah Pak Bara yang memerah. Kenapa dia mesti marah? Jika aku mau meniduri Kania juga halal. Aku akan menjelaskan pada dia jika kami adalah suami istri, agar dia tidak sembarangan dekat dengan istri orang. Setelah merapikan sedikit baju yang terlihat kusut, aku segera berjalan menuju ruangan Pak Reno yang berada di lantai 5. Kali ini apakah aku akan mendapatkan masalah lagi? Aku tidak yakin. Lagi pula Kania kan istriku. Tok, tok, tok. Silakan masuk, seru Pak Reno dari dalam.
Aku segera menekan handle pintu ke bawah agar pintu segera terbuka. Di dalam ruangan 5x6 meter ini terdapat sofa dan juga ruangan santai. Enak sekali jadi bos. Setelah Siska nanti menikah dengan pacarnya yang anak orang kaya itu, aku juga akan segera menjadi bos. Karena perusahaannya banyak, jadi aku minta saja salah satu perusahaannya untuk aku kelola. Duduk, ucap Pak Reno yang membuyarkan lamunanku. Iya Pak. Ini gaji kamu untuk bulan ini, ucapnya sambil menyodorkan satu buah amplop coklat yang lumayan tebal. Kok gaji Pak? Bukankah biasanya ditransfer ya? Ini juga bukan akhir bulan, tanyaku penasaran. Perasaanku tiba-tiba jadi tidak enak. Apakah aku akan segera dipecat dari sini? Tapi tidak mungkin, aku tidak memiliki salah apa-apa.